Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera bagi kita semua, sehat selalu dan berkah. Kembali lagi bersama Doi Edu di sini. Pada kesempatan kali ini, Doi Edu ingin melanjutkan video yang kemarin, yaitu mengenai Google Form. Nah, kelanjutannya adalah di mana Google Form yang kita buat akan difungsikan sebagai kuis ataupun difungsikan sebagai soal yang akan diberikan kepada peserta didik kita. Nah, baik, untuk memulai seperti biasa kita masuk melalui Google Chrome terlebih dahulu. Setelah masuk ke dalam Google Chrome, tentunya kita buka dulu Google Form tersebut. Ya, kita bisa melalui tombol plus yang ada di sini ataupun melalui Google aplikasi. Baik. Nah, saya ingin masuk melalui Google aplikasi karena formulir yang saya buat pada kali ini adalah digunakan sebagai kuis ataupun sebagai soal yang akan diberikan kepada peserta didik. Nah, ketika kita masuk melalui Google aplikasi, maka akan muncul template seperti ini ya. Nah, di sini ada kosong, penilaian, kuis kosong, tiket keluar, lembar kerja. Nah, kita pilih yang kuis kosong di sini. Otomatis nanti formulir yang kita gunakan dapat dijadikan sebagai soal yang dapat dikerjakan oleh responden atau peserta didik, dan hasilnya bisa kita lihat, baik analisa setiap butir soalnya ataupun jawaban-jawaban dari peserta didik, baik yang benar ataupun yang salah. Baik ya, jadi tampilan awal apabila formulir itu sebagai kuis, layoutnya seperti ini. Nanti rekan-rekan bisa lihat video saya yang sebelumnya, mana kuis yang saya buat pada saat itu bukan disetting sebagai, formulir yang saya buat bukan disetting sebagai kuis. Nah, ini sebagai kuis. Di sini ada perbedaan ya. Di sini di bawah ada satu tombol, di sini bertuliskan kunci jawaban, di sini ada tulisan poin ya. Itu yang membedakannya. Artinya dari setiap butir pertanyaan kita dapat memberikan poin. Nah, nanti saya akan demonstrasikan atau saya akan membuat soal, saya mempraktekkan membuat soal di sini ya. Beberapa soal yang akan saya praktekkan, diharapkan rekan-rekan dapat mengikuti dengan baik. Langsung saja saya praktekkan bagaimana caranya membuat soal pada Google Form. Pertama-tama saya berikan judul ya terhadap soal yang akan saya buat. Nah, saya di sini saya akan berikan judul penilaian akhir tahun. Pas kebetulan dalam kalender pendidikan pada saat saya membuat video bertepatan dengan penilaian akhir tahun. Nah, di sini kita bisa kasih judul ya. Yang di atas biasa judul dari file atau formulir kita, nih judul formulir kita yang tampil pada responden, atau misalkan soal tampil pada peserta didik kita ya. Penilaian, atau saya singkat saja PAT matematika. Nah, sengaja saya di sini memberikan contoh soal matematika karena dalam membuat soal matematika tentunya agak tricky ya, jadi butuh beberapa trik agar soal itu dapat kita buat dan nyaman dilihat, nyaman dikerjakan oleh peserta didik. Baik, PAT matematika saya buat seperti itu. Nah, ini bisa kita pilih di sini ya, karena saya akan membuat soal matematika itu berupa pilihan ganda, maka saya pilih di sini jenis pertanyaannya ada pilihan ganda, dan saya akan membuat dua buah jenis pertanyaan ya pada kesempatan kali ini, yaitu saya akan membuat pilihan ganda dan isian singkat. Nah, di sini bisa kita langsung ketik soalnya, ataupun apabila kita sudah memiliki soal, kita bisa copy ya soalnya. Kita bisa copy soalnya. Nah, kebetulan saya sudah siapkan soalnya di sini ya. Soal matematika di sini saya siapkan ya. Nah, di sini ada seperti perintah dalam mengerjakan soal ya, atau rambu-rambu dalam mengerjakan soal.
Nah, ini bisa kita copy ya, biar estetikanya dalam pengerjaan soal itu baik. Maka saya akan berikan di deskripsi formulir di sini misalkan. Nah, pilihan jawaban yang benar bla 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 dan selanjutnya. Nah, saya bisa kopikan soal ya. Kalau soal yang saya sudah miliki ini saya copy. Nah, soal yang saya miliki ini saya sudah kayak copy. Tinggal di copy aja, Ctrl C, atau kita blok dulu terlebih dahulu soalnya, lalu copy, selanjutnya kita paste di kolom pertanyaannya. Sip. Nah, seperti itu. Ini bisa dibubuhkan nomor ataupun tidak dibubuhkan nomor. Jadi tergantung dari kita. Ya, di sini karena pilihan ganda tentunya ada A, B, C, dan D ya. Ini bisa langsung kita copy semuanya. Kita bisa langsung copy semuanya. Ya, jawabannya bisa copy semuanya. Langsung kita masukkan saja. Oke, secara otomatis dia akan tampil hasil kopinya dari A, B, C, dan D seperti itu. Mudah bukan? Nah, baik rekan-rekan. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita klik kunci jawabannya. Nah, kira-kira jawabannya apa gitu ya? Diklik. Oh iya, sebelumnya ya, yang perlu kita perhatikan adalah berapa butir soal yang kita akan buat, karena di situ nanti kita akan tentukan berapa nilai atau poin dari setiap butir soal tersebut. Nah, kita klik aja di sini kunci jawaban. Nah, ini ada poin ya, di sini ada poin. Kebetulan saya menyediakan 5 soal di sini. Anggap saja 5 soal ini poin total maksimalnya adalah 100, maka kalau ada 5, satu butir soal nilainya itu adalah 20. Saya buat seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa klik selesai. Nah, di sini ada note ya, atau menu tambahan, tambahkan masukkan jawaban. Nah, misalkan siswa kita, tapi ini nantinya di akhir ya. Dia di akhir setelah siswa mengerjakan, siswa akan melihat review dari hasil pengerjaannya dia. Misal jawabannya salah, kita mau beri masukan apa di sini atau kata-kata apa di sini. Itu bisa kita sisipkan di setiap butir soal yang kita akan buat ya. Atau di jawaban yang benar, misalnya kita berikan masukan di sini baik ya, jawabannya sudah benar atau apa. Terserah kalau rekan-rekan mau pakai atau tidak, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, kebetulan saya kosongkan saja di sini. Nah, setelah semuanya, yang paling penting di sini kita sudah melihat ya, ada poin ya di sini, sudah kita sertakan poin, jadi jangan sampai tidak disertakan poin. Nah, oh ya, satu lagi, setelah poin ini kita buat, tentunya kita menentukan mana jawaban yang jadi jawaban yang benar ya. Kunci jawabannya ada di mana. Ini saya tidak hitung ya, saya asal klik aja nggak apa-apa. Cepat. Nah, anggaplah jawaban A yang benar. Nah, setelah semua dirasa sudah kolom soal yang kita buat ini sudah benar, atau sudah langkah-langkahnya sudah semua kita lakukan, yaitu membuat soal, terus jawaban soalnya sudah ada, poinnya sudah ada, jawabannya sudah ada, lalu kita klik selesai. Oke. Nanti tadi kelebihan satu bisa dihilangkan ya. Nah, jadi kalau misalkan ada kelebihan, bisa kita klik tombol yang ada ikon tanda silang yang ada di sini. Nah, seperti ini kira-kira rekan-rekan cara memasukkan soalnya. Jadi bisa kita copy paste atau kita ketik langsung ya. Nah, bisa seperti itu. Nah, lanjut. Nah, saya bikin sengaja saya buat di sini ada beberapa jenis ya. Di sini ada soal yang bangun ruang, terus ada soal pecahan. Nah, di sini ada soal diagram, ada soal isian singkat. Jadi sebetulnya nanti ketika rekan-rekan membuat soal, pada prinsipnya pelajaran apapun itu akan sama ya dalam pembuatan soal. Baik, lanjut aja. Nah, saya akan membuat soal yang kedua ini. Nah, bagaimana cara menyisipkan gambar? Nah, berhubung soal yang kedua ini di sini ada perbedaan. Kalau di kalau di Microsoft Word ini dia buat sentimeter kubik, ini angka 3-nya agak naik ke atas. Nah, di Google Form ini tidak bisa. Nah, bagaimana cara mensiasatinya?
Nah, cara saya mensiasati soal tersebut ya agar ini tetap bisa tampil, maka saya buat soal ini sebagai gambar. Ya, saya sisipkan pertanyaan dari soal ini sebagai gambar. Caranya gimana? Nah, dalam komputer rekan-rekan ada aplikasi screen layar ya, screenshot layar ya, atau snipping tool. Nah, ini saya sudah sediakan di sini shortcutnya. Bentuknya gunting cemil, atau rekan-rekan bisa klik di sini di tombol search yang di samping jendela atau Windows. Di sini icon Windows, di sini rekan-rekan ketik snipping tool. Nah, ini alatnya seperti ini. Nah, oke. Oh ya, sebelum kita screenshot layar, nah biasanya biar rapih, biar kita mudah dalam mencari di mana keberadaan file kita, saya buat folder ya, folder bantuan lah ya, dibuat di desktop biar mudah ditemui. Anggap aja ini foldernya adalah gambar soal matematika. Jadi nanti hasil screenshot layarnya semua akan saya masukkan ke gambar soal matematika. Nah, seperti itu kurang lebih rekan-rekan. Nah, oke, kita screenshot gambarnya ya, atau kita snipping tool gambarnya. Oke, di sini kita aktifkan dulu aplikasinya ya. Tadi bisa dicari di sini snipping tool. Kita klik yang new. Oke, otomatis layar rekan-rekan akan buram seperti ini. Nah, ini saya mau crop seluruhnya ya. Saya mau crop seluruhnya ya sampai soalnya. Saya crop sampai dengan soal. Jadi soalnya pun akan berbentuk gambar. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, kita save saja file, save as. Kebetulan saya sudah sediakan folder di desktop ya. Tadi foldernya adalah gambar soal matematika. Saya taruh semuanya di situ. Saya beri nama misalkan soal nomor 2. Oke, nah saya save di situ. Oke, lanjut, di minimize saja soalnya. Nah, biasanya saya akan lakukan apabila itu soalnya berbentuk gambar, maka saya sisipkan gambar di luar kolom soal ya. Sebetulnya bisa kita tambahkan gambar, cuma nanti gambar itu berada di bawah, pertanyaannya di atas. Itu secara estetika dalam penulisan soal juga kurang baik ya. Makanya saya akan tambahkan gambar di sini. Saya unggah dulu gambarnya. Jadi ingat nih, di sini ada tombol, ada gambar, ada icon seperti ini, gambar pemandangan. Nah, kita klik aja di sini. Nah, kita unggah ya, unggah. Nah, kita unggah, kita cari. Tadi kita simpannya di mana? Ingat, simpannya di mana? Karena saya simpannya di desktop, di folder gambar soal matematika. Nah, ini dia. Jadi rekan-rekan harus ingat di mana file tadi kita simpan ya. Oke, langsung di open atau dibuka gambarnya. Kita tunggu loading. Setelah ditunggu, oke, muncullah seperti ini gambarnya. Nah, nanti ini akan nampak di peserta didik kita, gambarnya seperti itu. Oke, baik. Nah, ini bisa kita berikan judul gambar, tapi saya tidak, karena saya ingin ini gambar, hanya gambar saja, karena semua pernyataan dari soal itu sudah ikut beserta gambar, beserta pokok soalnya pun ikut beserta gambarnya, maka saya kosongkan dulu semuanya. Baik. Nah, lantas bagaimana kita membuat pilihan jawabannya? Nah, biasa kita masukkan kolom atau menambah pertanyaan ya di sini, kolom pertanyaan. Nah, pertanyaannya karena sudah ada di atas, jadi kita tidak perlu lagi membuat pertanyaan. Jadi yang kita butuhkan hanya saja jawabannya di sini. Jadi yang kita copy adalah jawaban A, B, C, D-nya saja. Nah, seperti ini. Oke, kita copy. Selesai. Bentuknya tadi pilihan ganda sudah. Selanjutnya kita klik kunci jawaban, kembali kita buat poin, lalu kita pilih jawabannya ya, kita pilih jawabannya, anggap saja jawabannya C, lalu selesai. Oke, nah jadi
ini nomor satu ya, ini nomor satu ya, ini nggak ada nih, maaf, ini nomor satu, ini adalah nomor 2 tapi soalnya berbentuk gambar. Nah ini opsinya nih, opsi dari atau jawaban dari pertanyaan nomor 2. Nah ini seperti ini dia. Oke baik, lanjut kita ke yang selanjutnya ya. Jadi bentuk selanjutnya, jadi ini soalnya berbentuk gambar, jawabannya berupa tulisan yang dapat kita tulis. Bentuk soal selanjutnya ya, saya akan buat di sini ya, kita tambah dulu kalau pertanyaannya. Nah setelah dibuat, nah ini soal nomor 3 ini adalah soal pecahan. Nah soal pecahan, soal pecahan sendiri di sini kita tidak bisa ketik soal tersebut di opsi atau jawabannya ya, dari butir-butir dari pilihan ganda yang ada di sini. Kenapa? Karena sekali lagi algoritma dari Google Form ini tidak sedetail dari Microsoft Word ya, jadi itu tidak bisa dilakukan. Cara mensiasatinya gimana? Nah biasanya saya buat soal-soal yang bentuknya pecahan atau jawabannya bentuk pecahan itu adalah berupa gambar. Jadi soalnya misalnya di pecahan seperti ini, saya buat berupa gambar dan jawabannya juga berupa gambar. Caranya bagaimana? Nah seperti tadi ya, kita snipping tool ya, kita screenshot soalnya. Oke, kita save terlebih dahulu ya. Save. Nah, di sini soal nomor 3 kita save. Karena kita masih akan snipping tool yang lainnya, maka kita biarkan saja aplikasi tersebut tetap nampak. Nah ini jawabannya pun kita buat seperti gambar ya. Nah, maaf agak terpotong. Nah saya buat seperti gambar. Nah kita save kembali. A misalnya gitu, A3, anggap jawaban A soal nomor 3. Kita buat lagi. Nah di sini save kembali, terus lakukan langkah ini secara berulang ya. B3. Oke lanjut, kita snipping kembali. Nggak usah khawatir rekan-rekan, jadi wah lama juga ya masukin satu persatu. Nah jadi Google Form ini bisa kita kerjakan secara bersama-sama. Jadi beberapa rekan kita, misalnya beberapa guru dapat mengerjakan dalam satu Google Form ya. Nah itu kita share saja formulir kita ya, dengan cara menambahkan kolaborator. Otomatis nanti kolaborator kita dapat mengerjakan. Misalkan ada 4 guru dari 20 soal, masing-masing 5 soal, tentunya tidak akan memakan waktu lama menurut saya. Itu secara estafet saja dikerjakan. Misalnya guru A terlebih dahulu, guru B lanjutnya, guru C, guru D, dan seterusnya seperti itu. Nanti ada beberapa yang akan saya sisipkan di akhir video, bagaimana cara-cara untuk membuat soal itu agar jauh lebih mudah ya, mempermudah rekan-rekan ya, dengan bekerja sama dengan rekan-rekan yang lainnya. Baik, ini masih saya snipping tool ya, satu persatu. Nah. Oke, sudah. Oke baik, kita kembali lagi ke formulir kita. Nah pertanyaannya ini kan berupa gambar tadi, berarti kita klik aja di sini. Pertanyaannya kita berupa gambar. Nah, di sini nih ya. Tadi karena gambarnya hanya satu ya, jadi bisa di sini. Yang tadi pun sebetulnya bisa ya, karena kita tanpa ada judul, jadi seharusnya ini bisa juga. Nanti klik aja langsung tadi di gambar di atas. Di sini ada ikon gambar ya, tinggal diklik aja di sini. Langsung kita cari file kita mana. Nah, di sini soal nomor 3, unggah. Oke, dia muncul di sini.
Alasannya kenapa saya menggunakan soal tersebut dengan gambar, karena di Google Formulir kita tidak bisa membuat garis ini ya 8/6, 52/7 ini sulit untuk dibuat. Bahkan tidak bisa ya, dengan mensiasatinya seperti ini, triknya seperti ini. Nah, begitu pula dengan jawabannya. Jawabannya berarti kita masukkan jawaban tersebut sebagai gambar. Oke. Oke. Lanjut, tambah lagi jawabannya berupa gambar. Oke, cepat lambatnya tergantung dari internet rekan-rekan ya. Nah, lanjut, kita sisipkan gambar lagi. Tapi kan tidak semua soal itu berupa gambar, jadi soal itu kan variasi ya, jadi tidak usah khawatir rekan-rekan. Kok lama? Tidak. Sebetulnya banyak trik-trik lain dalam kita memberikan soal kepada peserta didik kita, kepada kita menjadi seorang guru. Mungkin nanti saya akan bahas di video selanjutnya ya, karena untuk membahas tuntas mengenai Google Form ini, karena kegunaannya sangat banyak ya, tidak mungkin dapat dirangkum dalam satu video. Nah, oke, dah. Oke, A, B, C, D sudah semuanya. Nah, seperti ini jawabannya. Jadi soalnya ini berupa gambar, jawabannya berupa gambar. Ini juga dapat berlaku pada pelajaran yang lainnya selain matematika ya. Jadi misalnya ada jawabannya berupa gambar, misal IPA yang jawabannya sering kali berupa gambar, ya kita sisipkan jawabannya berupa gambar. Kita siapkan filenya dulu di Microsoft Word ataupun di aplikasi-aplikasi lainnya. Oke, seperti itu ya. Nah, tidak lupa kita sertakan dulu kunci jawabannya. Oke, anggap aja lah yang B lah ya. Poinnya 20. Setelah itu selesai. Selanjutnya, oke, selanjutnya nih yang berupa diagram. Gimana kalau dia diagram? Ya sama saja. Nah, ini diagramnya kita mau, kalau saya biasanya ini langsung aja ya, karena udah diagram di sini ada pernyataan atau perintah soalnya, pokok soalnya di sini diagramnya. Ya udah, saya sniping tool aja cara mensiasatinya ya. Jadi sekaligus aja saya jadikan dia sebagai gambar. Toh ini dapat terbaca, pada intinya ini dapat terbaca oleh peserta didik kita ya. Itu yang terpenting. Nah, oke, kita masuk ke sini. Nah, kita sisipkan soalnya itu berupa gambar. Ya, kita unggah lagi. Nah, bisa juga rekan-rekan di sini misalnya soalnya pelajaran IPA ya. Nah, itu bisa kita melalui penelusuran Google di sini. Jadi kita bisa cari di sini misalnya ayam ya. Saya ingin memberi contoh. Nah, karena akan tampil di sini. Nah, asalkan ya tersambung dengan jaringan internet. Nah, ini jadi bisa kita cari langsung ya, tanpa harus rekan-rekan memiliki file di komputer rekan-rekan. Nah, seperti itu. Dan kalau saya kan sudah ada filenya, jadi maka saya unggah. Kalau kamera ya berarti dari kamera webcam rekan-rekan. Nah, seperti itu. Dia akan tampil seperti ini. Opsinya seperti tadi, kita copy saja ya, opsinya kita copy. Oke, lanjut. Tidak lupa untuk klik dulu kunci jawabannya, poinnya, lalu setelah itu jawaban yang benar mana. Oke, selesai. Nah, di sini seperti dalam penjelasan video saya yang tentang Google Form, yang pengenalan Google Form atau Google Formulir, di sini kan ada saklar ya, wajib diisi atau tidak. Ini sesuaikan aja sama rekan-rekan mau diisi apa enggak. Jadi artinya kalau siswa tidak mengisi ini, maka jawabannya tidak bisa dikirim. Kalau saya biarkan saja nih, tidak wajib diisi. Jadi melatih kedisiplinan dan ketelitian siswa. Jadi kalau udah lewat ya lewat, artinya dia tidak bisa
artinya nilainya kosong seperti itu. Oke, soal yang terakhir. Ini soalnya berupa uraian, maaf, berupa isian singkat. Nah, berupa isian singkat. Karena kan ini soalnya berupa isian singkat. Maka kita pilih yang mana? Oke, kita pilih yang jawaban singkat. Nah, teks jawaban singkat di sini ya, kita klik dulu kunci jawabannya di sini. Nah, jawaban yang benar apa dari pertanyaan yang kita buat? Misalkan nih jawabannya kan negatif 24 ya. Nah, seperti itu jawabannya. Nah, ini juga bisa lebih dari satu jawaban, artinya ada beberapa jawaban, opsi jawaban. Nah, rekan-rekan, di sini sekedar saran saja dari saya, kalau matematika misalkan ada satuan di belakangnya, satuannya disertakan di pertanyaannya saja. Jangan satuannya itu ditulis di sini. Nanti takutnya siswa itu tidak lupa atau tidak menuliskan atau menambahkan satuan, nanti akhirnya jadinya salah. Jadi jawabannya adalah minus 24. Nah, seperti itu. Oke, tambahkan masukan jawaban seperti tadi ya, saya lewatkan saja karena nggak perlu saya komentari jawaban siswa saya, makanya tidak perlu saya berikan tambahkan masukan jawaban. Nah, saya berikan poin. Nah, poin totalnya itu berapa? Poin totalnya adalah 100 ya. Jadi kalau nih poin total 100. Nah, jadi kita cek and rechecknya di sini nih. Poin total 100 berarti dari seluruh butir soal yang kita buat, nah kita terlihat nih. Nanti bisa saja kadang kita suka lupa ya. Nah, misalnya 80 loh. Berarti ada satu yang belum kita sertakan poin totalnya. Oke, kalau sudah semua berarti ini kita selesaikan semuanya. Oke, nah ini soal sudah siap diberikan kepada responden ataupun peserta didik. Nah, caranya gimana? Seperti video-video saya yang kemarin. Maaf, seperti video saya yang kemarin mengenai pengenalan Google Form. Oke, langkahnya gimana? Jangan lupa kita lakukan langkah penyetelan. Ini prosedur ya rekan-rekan ya. Jadi lakukan langkah penyetelan. Oke, nih saya mau ini dapat dilihat oleh seluruh akun tanpa dibatasi oleh akun dari suatu corporate atau organisasi. Nah, makanya saya paskan kliknya, biarkan ini kosong aja dan tanpa ada alamat email yang perlu dibubuhkan atau ditambahkan ketika mengerjakan soal. Lanjut, kita loncatin yang presentasi ke kuis. Nah, otomatis kalau memang ini formulir kita ingin dijadikan kuis, maka saklar ini nyala. Kalau ke sini otomatis formulir kita dia tidak dijadikan sebagai kuis, jadi kita tidak bisa melihat nilai yang akan dikerjakan atau yang dihasilkan dari pengisian formulir tersebut. Nah, ini mode terkunci di Chromebook. Nah, ini seperti kalau kita biasanya kalau guru itu ada uji kompetensi guru ya, UKG. Nah, itu kita masuk aplikasi tersebut, biasanya masuk ke exam browser ya. Jadi masuk ke dalam aplikasinya dibuka, itu kita tidak bisa keluar ya dari aplikasi tersebut ya. Kalau keluar ya udah selesai tandanya. Nah, ini bisa nih ada tambahan atau add-ons ya untuk mengaktifkan menu ini, mode terkunci di Chromebook ya. Bisa nih, bisa diklik, dipelajari selengkapnya di sini. Nah, jadi literasi ya, kita harus banyak-banyak baca. Jadi biar tidak ada kesalahan atau kita melangkahi prosedur yang harus kita lakukan. Nah, rilis nilai nih, nilainya bagaimana nih segera setelah setiap pengiriman nilainya dirilis atau diperlihatkan atau dapat dihasilkan di output dari pengerjaan soal ini. Nah, atau nanti setelah peninjauan manual, biasanya sih saya segera setelah setiap pengiriman. Nah, ini khusus responden ya, khusus peserta didik kita ya. Ketika dia selesai, kalau gini checklistnya nyala, pertanyaan yang tak terjawab ini akan terlihat ya, ada seperti ada analisanya gitu loh. Jawaban yang benar pun akan terlihat sesuai analisanya. Nilai poin juga terlihat. Biasanya ini saya matikan, tapi nilai poinnya biarkan dilihat oleh peserta didik. Tapi tergantung dari soal yang kita berikan itu tajuknya apa ya, momennya apa. Misalkan memang butuh nilai tambahan dari soal ini, maka saya tidak tampilkan nilai poinnya.
Tapi kalau misalnya perlu ditampilkan ya ditampilkan. Oh ya maaf, tadi yang umum nih karena ini soal agar tidak ada pengulangan dalam pengerjaan soal, ada tidak pengulangan dalam pengerjaan soal, biasanya saya batasi ke satu tanggapan saja ya. Jadi batasi ke satu tanggapan aja, artinya siswa hanya memiliki kesempatan satu kali dalam mengisi soal, lalu simpan ya, lalu disimpan. Oke, selesai. Seperti itu. Oke, saya akan coba mengerjakan soal ini menggunakan perangkat lain ya, menggunakan handphone. Nah, tapi sebelumnya harus dikirim terlebih dahulu. Setelah dirasa semua soal yang kita buat itu sudah selesai, biasanya langkah yang perlu dilakukan adalah melihat soal tersebut ketika sampai ke responden seperti apa. Ya, kita klik icon pratinjau di sini ya, tombol di sini bisa diklik, di sini yang ada gambar mata. Nah, ini kurang lebih gambarannya seperti ini yang dapat dilihat peserta didik kita nih. Nah, tuh. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke. Nah. Oke, dirasa sudah baik, tidak ada kesalahan, ya sudah. Nah, kita close saja tabnya. Nah, saya akan kirim soal ini ke peserta didik misalnya. Kalau yang lalu saya mengirimnya menggunakan link, untuk yang ini saya akan mengirim soal ini menggunakan email ya. Saya akan ketik emailnya ya. Oke, kita ketik emailnya. Kita kirim. Nah, baik, kita kirim. Nah, saya akan bertindak sebagai peserta didik ya. Seperti apa ya? Oke, kita saksikan. Nah, baik, kita buka saja langsung. Anggap ini peserta didik ya, ketika menerima soal dari gurunya tapi melalui email. Nah, berarti saya harus masuk ke email saya terlebih dahulu, atau email si peserta didik tersebut. Nah, ini ada nih PAT matematika ya. Ini ada PAT matematika di sini, jelas sekali ya. Kita masuk saja PAT matematika. Nah, isi formulir. Oke, kita isi formulir. Nah, ini dia yang dapat dikerjakan oleh peserta didik kita. Oke, kita kerjakan ya. Anggap saja kerjain deh asal-asal aja. Sudah dikerjakan. Terus ini jawabannya mana yang betul ya. Misalnya ini bentuknya seperti ini. Kalau peserta didik kita mengerjakan menggunakan handphone ya, nah, bisa menggunakan komputer. Nah, ini nomor 5 ini kan jawaban singkat. Tadi jawabannya kalau nggak salah itu minus 24. Oke, setelah semua selesai, peserta didik kita diminta untuk mengirim. Lihat skor. Nah, nilainya adalah 60/100. Nah, jadi peserta didik kita bisa lihat langsung ya nilainya 60/100. Berarti mendapatkan skor 60 dari skor maksimal 100. Dan ini adalah yang dijawab oleh peserta didik kita. Karena saya tadi tidak memilih jawaban yang benar atau jawaban yang salah atau itu ditampilkan, berarti ini hanya jawaban-jawaban mereka saja yang ditampilkan. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, baik, kita lihat outputnya sekarang. Kita lihat outputnya bagi guru. Nah, kita kembali lagi ke formulir milik kita ya. Nah, di sini tadi sudah dikerjakan satu orang. Seperti kemarin, cara melihat output dari formulir ini di mana ya? Tentunya di respons. Nah, ini di sini kita lihat dulu ya, mulai dari statistiknya dulu. Ini baru ada satu orang nih. Nah, nanti bisa ditambahkan di situ nama, jadi bikin pertanyaan nama, jadi tahu siapa yang mengerjakan. Nah, jadi di formulir kita tuh bisa disisipkan nama, jadi diklik dulu namanya siapa, jadi biar tahu siapa yang mengerjakan. Nah, seperti itu. Nah, ini dia nih statistiknya. Ini jawabannya salah ya, dan seterusnya ya. Nah, ini secara individual jawabannya. Nah, ini koreksiannya. Nah, ini bisa kita berikan kepada peserta didik kita ya, kita berikan ya, kita
seperti kemarin kita, maaf, ini ada gambar printer di sini, tinggal kita klik. Nah, nanti kita pilih ini save as PDF ya. Nanti ini bisa kita save aja, nggak perlu di print karena sekarang eranya paperless ya. Jadi nggak perlu di print lagi, kita save aja. Nanti hasil save-nya kita bisa bagi ke WhatsApp grup para peserta didik kita ataupun ke orang tua siswa. Jadi biar tahu nih, ntar dia buat belajar di rumah apa-apa saja di sini jawabannya. Nah, seperti itu. Jadi buat misalkan buat remedial bisa buat belajar di rumah lagi, di save jangan lupa ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, lantas kita juga bisa melihat per butir soalnya apa saja yang dijawab oleh peserta didik kita dengan tampilan berupa spreadsheet ya. Jadi dibuat saja langsung nih gambarnya seperti ini. Spreadsheet ini bentuk sederhananya Microsoft Excel dalam aplikasi Google. Nah, ini dia nih. Nah, hasil olahan data ini berarti skornya ada di sini ya. Tadi harusnya di awal saya berikan dulu nama, jadi biar siswa kita tahu siapa yang mengerjakan soal ini. Ya, tadi saya lupa memberikan nama, tapi tidak apa-apa, nanti rekan-rekan bisa tambahkan nama. Nah, di sini bisa tahu nih ada analisa datanya nih. Ini jawabannya B, C. Terusnya opsi 3, aturan dibikin A, B, C, D tadi ya, biar lebih mudah atau sama kita dalam mengerjakannya. Nah, ini seperti ini yang dijawab oleh peserta didik. Nah, berarti ini soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini bisa kita download juga dalam bentuk file Excel. Nah, silahkan nanti bisa diolah ke bentuk atau kita analisa dengan rumus Excel yang lainnya ya, disesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan pendidik di sini. Kurang lebihnya seperti itu ya, kurang lebih seperti itu dalam membuat soal. Nah, apalagi mengingat sekarang dalam kalender pendidikan waktunya sedang harus dilaksanakannya PAT, jadi saya rasa tepatlah saya membuat video ini di waktunya ya. Oke, tadi saya balik sebentar. Tadi seharusnya di awal ini kita sisipkan nama di sini. Nah, tidak usah khawatir, kita bisa sisipkan nama nih. Mau kita tambah dulu. Nah, ini kita geser aja ke atas. Nah, ini geserkan nama ke atas. Misalnya nama, tik 2. Jawaban singkat saja, kalau nama kan singkat ya. Atau kalau memang rekan-rekan sudah punya nama siswanya, pilih yang drop down ini ya, drop down. Nah, ini pilih yang ini. Nanti nama siswanya tinggal tulisin aja di sini. Misalnya Amir. Budi. Ya, jadi anak-anak tinggal klik aja nanti. Hasilnya seperti apa? Ya, hasilnya seperti ini. Nah, ketika klik nama sudah ada di sini. Anak-anak tinggal klik aja. Jadi kita tahu siapa yang mengerjakan seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tunggu video saya yang selanjutnya. Tetap stay tune di channel Doi Edu. Berharap channel ini dapat berkembang dan bermanfaat bagi rekan-rekan semua, khususnya rekan-rekan pendidik. Diharapkan dengan adanya tutorial ini dapat membantu rekan-rekan. Jaya terus Indonesia, jaya terus pendidikan di negeri kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.